Pergi ke sekolah belajar sejarah. Sejarah perlu diingat. Saudara-saudari, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent kedua, Minggu 7 Desember 2025. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga kita semua, Anda sekalian, memiliki waktu, memiliki kesempatan yang baik, memiliki niat yang teguh untuk pergi ke gereja, pergi beribadah, pergi misa pada hari ini, supaya kita juga terus mampu dan bisa bertekun dalam doa-doa kita, mendengarkan sabda Allah, menerima tubuh Kristus. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk korban bencana alam di Sumatera dan juga di tempat-tempat lain. Kita berdoa untuk semua situasi supaya mengalami kedamaian, mengalami perdamaian, dijauhkan dari konflik dan perang. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral,
untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya juga mengajak Anda sekalian berdoa untuk para calon krisma, para krismawan krismawati yang akan diterimakan pada tanggal 14 Desember nanti. Para krismawan krismawati dari Paroki Santo Petrus Karangsenang, semoga segenap panitia, Bapak Uskup, para imam, dan semua pelayan dikaruniai kesehatan yang baik, dan proses penerimaan krisma juga berjalan dengan baik, supaya rahmat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kaum beriman. Dan kiranya penegasan yang disampaikan oleh Yesus berkaitan dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri yang menegaskan, Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kiranya ini juga menjadi seruan pertobatan bagi kita, kaum beriman, umat beriman, pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mempersiapkan jalan Tuhan, meluruskan jalan untuk Tuhan, bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat, sebab Yesus sudah semakin dekat kita rayakan pada hari raya Natal nanti. Dan kiranya bahwa ini memerlukan sebuah perjuangan, usaha, dan niat yang serius untuk terus bertobat, untuk terus berubah, untuk terus meluruskan jalan bagi hadirnya Tuhan di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Bahkan seruan yang lebih tegas disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat. Yohanes Pembaptis menegaskan, hasilkanlah buah pertobatan itu. Dan kiranya bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, kita semua juga diundang, kita juga semua diajak, supaya kita berani untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman, yang sudah dibaptis, kita bertobat, maka kita menerima baptisan. Kita dibaptis karena kita memiliki niat yang teguh untuk bertobat. Maka semoga hidup kita senantiasa menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Dan tentu saja ini perlu rahmat Allah, tetapi juga perlu niat yang teguh, dan juga memerlukan perjuangan usaha kepribadi, kekuatan kita untuk bersama-sama bekerja sama dengan rahmat Allah, supaya kita bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat, supaya kita menghasilkan buah-buah pertobatan itu, untuk menyiapkan diri secara fisik, secara batin, supaya kita didapati layak dan pantas untuk kehadiran Tuhan pada hari raya Natal nanti. Tentu saja bukan hanya menyiapkan Tuhan pada hari raya Natal yang akan hadir, yang akan lahir, tetapi tentu saja menyiapkan diri, menyiapkan batin kita, karena Tuhan senantiasa hadir, datang, dan tinggal di dalam hidup kita, pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah. Dan sekali lagi tentu ini memerlukan niat yang kokoh, memerlukan harapan yang kuat, memerlukan kasih yang besar, memerlukan perjuangan yang tidak mudah, memerlukan proses yang terus-menerus kita perjuangkan, kita upayakan. Dan kita secara khusus pada masa Advent ini diberi kesempatan yang baik
untuk selama 4 minggu menyiapkan hati dan diri kita. Maka semoga pendalaman iman, pendalaman Bana Advent di Kompas-Kompas, di stasi-stasi dan dalam komunitas-komunitas berjalan dengan baik, supaya kita sendiri menghasilkan buah-buah pertobatan. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.